Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Jumat 2 Mei 2025. Saudara, mari kita bersatu dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 30 ayat 5 sampai ayat 13. Mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami berbahagia menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Karena itu kami hendak mengawali dengan menikmati firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti akan setiap perkataan Tuhan melalui perikop bacaan kami saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur 30 ayat 5 sampai ayat 13. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitahukan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Kekuatan dan harapan, itulah tema kita saat ini. Saudara, Mazmur 30 ayat 5 sampai ayat 13 adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud, Raja Israel, ketika ia mengalami kesulitan dan kesedihan. Namun dalam kesedihan itu, Daud tidak kehilangan harapan dan iman kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dan mengubah kesedihannya menjadi sukacita. Ayat 5 dan 6 menggambarkan bagaimana Daud berkata bahwa murka Tuhan hanya berlangsung sekejap, tetapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan penuh kasih dan pengampunan. Ia tidak akan meninggalkan kita dengan kesulitan. Pada ayat 7 sampai ayat 8 menggambarkan bagaimana Daud telah menjadi sombong dan percaya bahwa ia tidak akan goyah. Namun ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, Daud menjadi terkejut dan menyadari bahwa ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa Tuhan. Selanjutnya ayat 9 sampai 10, Daud menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan, dan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Kemudian dalam ayat 11 sampai ayat 13, Daud mengakui dan percaya bahwa Tuhanlah penolongnya. Tuhan telah mengubah ratapannya menjadi tarian kegembiraan, dan menanggalkan pakaian kabungnya dan mengikat pinggangnya dengan sukacita. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Apakah kita telah menyadari bahwa Tuhan dapat mengubah kesedihan kita menjadi sukacita, dan bahwa Ia dapat memberikan kita kekuatan dan harapan dalam kesulitan? Mari kita katakan bahwa Tuhan
Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Aku percaya bahwa Engkau dapat mengubah kesedihanku menjadi sukacita, dan bahwa Engkau dapat memberikan aku kekuatan dan harapan dalam kesulitan. Aku memohon kepadamu untuk memberi aku iman dan harapan dalam kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Kekuatan dan harapan hanya kami dapatkan dalam Engkau, Tuhan. Hari ini kami sangat diberkati firman-Mu. Kami belajar dari sosok seorang Daud yang hanya menyandarkan akan kekuatan daripada-Mu saja. Dan harapannya adalah bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Engkau yang dapat mengubah kesedihan kami menjadi sukacita kami, dan bahwa hanya Engkau yang akan memberikan kekuatan dan harapan dalam berbagai pergumulan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami kepadamu dalam segala aktivitas kami hari ini, baik dalam rumah kami maupun di luar rumah kami. Segala pekerjaan kami dan pelayanan kami, bahkan dalam segala kondisi kami Tuhan, kami hanya dapat berserah kepadamu. Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami percaya berkat-Mu mengalir bagi kami sekalian yang menyatu dalam perenungan saat ini. Ampunkanlah segala salah dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang bersyukur dan berserah kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita.